أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا في الدارين آمين رضي الله عنكم. إلى أن قال والهيئات la yasjudu laha. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang sunnah al-ab'ad yang ada 7. Sekarang ini kita akan membahas tentang sunnah al-hayat. Karena sunnah nusolah kemarin dijelaskan ada 2, yaitu sunnah al-ab'ad dan sunnah al-hayat. Nah, sunnah ab'ad kemarin sudah jelas semuanya, dari ke-7-7-nya itu sudah disebutkan, dan hukum bagaimana ketika seseorang meninggalkan sunnah al-ab'ad. Kita akan menjelaskan tentang sunnah al-hayat. Wal hayatu tawi sunnah hayat iku la yasjudu ora sujud sapa musolli laha krana ninggalaken salat sunnah hayat. Uli ora sujud tidak taroka yang dalam ari kalane ninggalaken sopo atau ninggal sopo wong sing salat ing al hayat. Kenapa kok tidak sujud? Li'adami wurudi sujudi sahwi krana ora kuwarite sujud sahwi via ing dalam hayat. Kalau kemarin kalau meninggalkan salat sunnah hayat, sunnah al ab'ad, maka disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau sunnah hayat, kalau ditinggalkan itu tidak disunahkan sujud sahwi. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang seseorang jika meninggalkan sunnah hayat itu disunahkan sujud sahwi. Tidak ada keterangan itu. Ulama fikih menjelaskan kalau sunnah al-ab'ad itu kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi, tapi kalau sunnah al-hayat tidak disunahkan. Nah, terus apa saja sunnah hayat itu? Kalau ditinggalkan nggak harus atau nggak disunahkan sujud sahwi. Wahia utawi al-hayat ayil hayatu katsirotun iku akeh. Jadi sunnah hayat itu banyak sekali dalam sholat. Minha iku setengah saking katsira sunnah hayat. Raf'ul yadaini utawa ngangkat tangan loro ing ibtida'i takbiratul ihrami ing dalem marikalane kawitane takbiratul ihram, ngangkat tangan hadwa mangkibaihi ale nganceri pundak lurune musolli. Bidalin mu'jamatin lawat hadwa bidalin kelawan nganggo dal mu'jamatin kang tinetoni atau dititik siji ai muqabila mangkibaihi. Lafat mangkibaihi ku tasniyatu mangkibin itu tasniyae lafat mangkib, mufrade mangkib wa utai mangkib iku majma'u azmil adudi iku nggon kumpule balung lengan wal katibi lan welikat. Jadi kalau sunat hayat diantaranya itu banyak sekali sunat hayat itu. Di antaranya adalah mengangkat kedua tangan ketika kita takbiratul ihram. Itu kan sunnah hukumnya, mengangkat tangan itu sunnah. Ketika kita takbiratul ihram namanya sunnah hayat. Diangkatnya sampai pada pundak begini nih, di sini nih. Jadi ini riwayat kemarin dijelaskan bahwa riwayat tentang takbir mengangkat tangan itu ada banyak sekali riwayat, kalau dihitung jumlah kurang lebih sekitar 11 riwayat masalah takbir ini. Mengangkat tangan. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, hadwa mangkibaihi itu begini. Ada yang begini, nah begini, jadi ininya seperti di dekat dengan gedohnya telinga ini, ada begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Terus nanti
dilipatkan langsung apa dilepaskan atau bagaimana itu riwayatnya banyak sekali. Hanya dalam mazhab kita Syafi'i itu kita mengangkat kedua tangan sampai pada pundak, di atas pundak sedikit. Gitu. Nah ini dijelaskan oleh beliau bi antu hadiah gambari yen to ngajeri apa atrofu asabihi pucuk-pucuke pira-pira drijine musolli ngajeri a'la udunaihi ing dukure kuping loro wa ibhamahu lan nganceri apa jempolan lorone musolli nganceri syahmatai udunaihi ing gedhoh lorone kuping lorone musolli warohatahu lan nganceri apa telapak tangane musolli mangkibaihi ing pundak lorone musolli. Jadi ini agak sejajar dengan ini namanya syahmah. Ini namanya syahmah ini. Ini syahmah. Jadi ini dua ibu jari ini diletakkan begini. Nah, ini begini. Jadi menghadap kiblat begini. Ini kalau menurut mazhab kiblat. Tapi riwayat masalah takbir ini banyak sekali, nggak perlu di ini hanya mazhab kita itu seperti itu. Karena riwayatnya banyak sekali dan masing-masing mazhab pun berbeda-beda. Mau begitu tadi boleh, mau yang penting angkat dua tangan. Ini hukumnya sunnah. Adapun tata caranya itu banyak caranya. Hanya saja dalam mazhab kita itu caranya seperti tadi. Ini hukum sunnah, sunnah al-hayat. Kalau tidak ngangkat tangan dalam takbir itu, takbiratul ihram, maka ya tidak apa-apa. Dan tidak disunahkan sujud sahwi nantinya. Malah kalau mazhabnya Zaidi atau Malik itu Allahu Akbar nggak langsung angkat tangan. Allahu Akbar itu nggak langsung angkat tangan. Setelah angkat tangan itu malah dilepas, nggak sendakep gitu, nggak ditaruh di atas pusarnya atau ada macam-macam. Ada riwayat macam-macam. Tapi mazhab kita seperti ini. Mengambil riwayat yang menjelaskan seperti ini. Makanya dijelaskan oleh mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah hayat. Wa min halaniku setengah saking sunnah hayat wat ul yumna alal yusra utai nyelehaken tangan tengen di atas tangan kiri. Ini. Nah, itu biasa yang kita lakukan itu juga sunnah hayat. Mutakhayyiran hale wong sing milih baina nasti asabi'il yumna ing dalam antaraning gelar pasti asabi'il yumna ing dalam antaraning gelar pira-pira drijinil yumna fi ardil mafsali ing dalam malange ros-rosane mafsal ros-rosan malange ros-rosan wa bainan nasriha lan ing dalam antarane gelar asabi'il yaden al-yumna fi sobis sa'idi ing dalam nganceri lengan. Jadi gini, boleh begini, boleh begini, boleh juga begini, terserah, boleh. Ini namanya baset, ini namanya baset. Atau begini, boleh. Tapi yang bagus katanya begini nih tadi, digelar begini nih. Begini. Itu yang paling bagus. Tadi dijelaskan bisa ini. Jadi begini tadi. Begini juga boleh, begini juga boleh. Riwayatnya macam-macam banyak. Tapi ini sekali lagi dijelaskan oleh para ulama bahwa itu hukumnya sunnah hayat. Terus watahta sodrihi ditaruh ini begini, ininya begini di bawah dada, di bawah dada tahta sodrihi wa fawqa surratihi dan di atas pusarnya diletakkan antara dada dengan pusar. Dan kalau ulama mutaakhirin kita malah jangan di tengah-tengah, ditaruh agak miring sedikit sekira 3 jari. Ini berarti agak miring sedikit, bukan begini banget, enggak. Sekitar 3 jari agak miring ke kiri. Kata ulama mutaakhirin itu bahwa menaruh tangan ketika kita sendakep begini agak ke kiri itu karena tempat hati itu agak
agak ke kiri tempatnya. Maka dengan perantara itu mudah-mudahan hati itu tidak kemana-mana. Itu dengan perantara, makanya harapannya seperti itu. Ada yang begitu, ada yang tidak seperti itu ya, tetap di tengah-tengah gitu. Kalau riwayat Sayyidina Ali itu di bawah pusar, ditaruh kedua tangan ini di bawah pusar. Jadi riwayatnya ini macam-macam. Tapi menurut mazhab kita seperti itu. Wa minha lan iku setengah saking hayat nadzuruhu tawi ningali musolli ila maudhi'i sujudihi pas salate iku ningali tempat sujude musolli. Matanya jangan ke atas atau kemana, tapi melihat pada tempat sujud. Ini juga sunnah hayat. Ai fi jami'i sholatihi tegese dalam sekabiane salate musolli illa fit tasyahud, kecuali ketika kita tahiyat. Jadi selain tahiyat itu pandangan kita memandang ke tempat sujud. Tapi kalau tahiyat gimana? Ini dijelaskan. Fa inna sunnata, karena teman-teman kesunatan dalam tahiyat iku alla yujawiza yen ora nglewati apa basaruhu peningale musolli isyaratahu ing isyarate musolli. Jadi ketika tahiyat pandangan kita itu tertuju pada ini, isyarat ini. Isyarat ini, isyaratnya apa? Jari telunjuk. Jadi ketika kita habis sujud, kemudian mau duduk tahiyat kan begini nih. Ini jangan dibeginiin enggak, atau begini enggak. Tapi kita dalam keadaan begini, begini. Ketika mau la ilaha illallah diangkat begini. Nah ini namanya isyarat ini. Maka mata kita tertuju pada illallah isyarat. Sebagian ulama menjelaskan bahwa jari telunjuk ini itu menurut ulama ada hubungan urat yang menyalur ke hati. Sehingga ketika orang itu menggerakkan ini illallah, maka hati ikut tergetar. Ketika ikut bergetar, maka ketika asyhadu alla ilaha illallah, jadi kalimat illallah ini jarinya diangkat karena ada getaran dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sebagai kesaksian keesaan ini nyambung kepada telunjuk jari. Makanya ketika saat itu mata kita juga tertuju kepada yang namanya jari telunjuk ini. Ini dijelaskan oleh para ulama begitu. Jadi ketika kita sholat, pandangan kita semuanya tertuju kepada tempat sholat kecuali ketika tahiyat. Kalau tahiyat maka kita tertuju kepada isyarat ini. Nih. Terus wa minha lan iku setengah saking al hayat doa ul iftitah utawi maca doa iftitah. Uli maca sirron kelawan rahasia sir ora dibanteraken ba'da taharrumi kelawan dalam sawise takbiratul ihram. Maksudnya sirri itu dalam sholat jahriyah atau dalam sholat sirriyah itu nggak boleh dikeraskan kecuali kadar dirinya sendiri mendengar. Kan ada sholat jahriyah seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu sholat jahriyah. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar itu namanya sholat sirriyah. Jadi kalau sholat jahriyah meskipun maghrib kita membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira ila seterusnya. Itu dengan jangan keras-keras, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Ini juga termasuk sunnah hayat. Dan kalau sholat zuhur juga disunahkan doa iftitah dengan dibaca ya sekitar yang sekira dirinya sendiri itu melihat mendengar. Nggak perlu didengarkan orang lain. Ini namanya sirron maksudnya. Wa akhsaruhu utawi cendek-cendeke doa iftitah iku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini paling pendek doa iftitah itu dibaca itu tok. Jadi paling pendeknya adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini paling pendek doa iftitah. Kalau baca itu berarti sudah dapat kesunahan doa iftitah. Sudah mendapatkan kesunahan sunnah hayat, itu yang paling pendek. Lawa akmalu
Dan iku luwih sempurna minhu katimbang iki mau Allahu akbar kabira walhamdulillah sumni berkutu asila nahwu wajjahtu wajhiya utawi kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sempurnanya. Kalau tadi cukup itu yang paling pendek. Kalau mau sempurna ya sampai ini. Wa ma ana minal ini apa? Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sempurnanya. Kita tentunya sudah hafal. Kalau dimaknani ini caranya. Wajjahtu ini wajjahtu ngadepaken sapa ingsun. Saya menghadapkan wajhi badan saya alladzi lilladzi maring zat fataras samawati yang membuat langit dan bumi, yang membuat langit wal ardu lan bumi. Hanifan, saya menghadap dengan keadaan condong. Musliman tur muslim pasrah kepada Allah, kepadamu, pada zat yang membuat langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati teman setune salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi itu saya serahkan kepada Allah Rabbil alamin. La syarikalah yang tidak ada menyekutukan, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa bidzalika dan dengan itu semuanya nusuki wa mahya wa mati semuanya umirtu. Saya menghadapkan semuanya itu tadi umirtu diperintah saya diperintah wa ana minal muslimin dan saya termasuk orang-orang yang pasrah menerima. Orang-orang muslim ketika diperintah untuk itu kita ngikut saja. Sami'na wa ata'na. Ini artinya. Akhirnya ya sekedar biar tahu yang belum tahu maknanya, artinya ketika sholat biar tahu ini. Jadi kalau sholat itu paling tidak ada gambaran. Apa yang dibaca tahu maksudnya. Wa ma dzakarahul musannif utawi perkara kang wis nutur ing masopal musannifi musannif nyatane ma min annas sunnat. Saking teman setuhune kesunatan iku iku tuhsalu iso dihasilaken apa sunnah atau tahsulu hasil apa sunnah. Tapi ya sing bagus itu solid dihasilaken karena yang melakukan itu orang. Billahi Allah wa billahu Allahu Akbar. Yaitu kalau kita misalkan mengucapkan Allahu Akbar, tok Allahu Akbar, tok ya saja. Itu juga dapat kesunahan iftitah. Jadi ketika kita Allahu Akbar kan takbir. Kemudian kan tadi doa iftitahnya adalah ada terusannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Tapi kalau kita misalkan baca gini tok takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus kedua kali terus meneruskannya hanya Allahu Akbar. Ini juga sudah dapat kesunahan. Hanya saja kesunahan yang pas-pasan lah istilahnya itu batas minimum. Nah, gitu. Kalau yang paling pendek itu tadi kabir walhamdulillah wa asila sampai wa asila. Tapi sempurnanya tadi disebutkan wa ana minal muslimin. Jadi kalau hanya baca Allahu Akbar tok juga dapat kesunahan hayat. Wa ma dzakal musannif iku sahihun sahih. Betul yang dijelaskan oleh musannif kitab ini bahwa ketika kita membaca Allahu Akbar saja ila akhir itu bisa kita mendapatkan bukan takbir Allahu Akbar doang, ila akhir itu artinya wa asila ila wa asila itu kita akan mendapatkan sunnah hayat. Jadi kalau Allahu Akbar terus kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu paling sedikit ya istilahnya untuk mendapatkan sunnah hayat. Ini maksudnya wa ma dzakarahul musannif min anna sunnah tusallu billahi Allahu akbar abi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah dapat sunnah hayat, yaitu sunnahnya baca doa al-iftitah. Qala dawuh sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Imam Nawawi dawuh ngaten di Syarhil Muhadzabin dalam Syarah Muhadzab
terkenal kita Majmu', itu syarahnya Muhadzab. Ba'da dzikrihi ing dalam sawise uli nutur musannaf rupane wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi seterusnya iku qad waradat teman-teman teko apa hadis itu pira-pira hadis sahihatun kang sahih tekane bi azkarin ukhra lan pira-pira zikiran ukhra kang liya bukan itu tadi tuh selalu kang bisa den hasilaken apa sunnatu sunnah bikulli wahidin kelawan saben-saben wong suci atau kelawan saben salah sijine minha sangking azkarun ukhra wa in kana senajan ana apa ma perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma ana iku afdhala luwi utama minha katimbang azkar ukhra rupane apa ada zikir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus apa Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya itu ada riwayat lagi. Jadi kalau menurut Imam Nawawi itu tadi yang disebutkan inni wajjahtu wajhiya itu memang ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Sehingga kita membaca sunnah itu yang tadi doa iftitah yang tadi inni wajjahtu dan seterusnya. Jadi itu sangat benar kata Imam Nawawi, tapi juga ada riwayat lain yang doa iftitahnya bukan doa itu seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya itu juga ada. Jadi boleh kedua-duanya, tapi yang paling bagus, yang paling afdol Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi dan seterusnya itu yang paling utama. Meskipun pakai zikiran lain seperti tadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya itu juga boleh. Tetapi yang paling afdol itu adalah inni wajjahtu wajhiya ila akhir. Kenapa kata Imam Nawawi? Karena hadisnya lebih sahih. Itu riwayah sahihah. Jadi kalau baca yang bukan doa iftitah itu ya boleh. Boleh dan mendapatkan sunnah juga. Cuman yang paling afdol itu ini. Itu katanya. Wa min halan iku setengah saking sunnah al hayat. Wa rudzalika utawi liyane sing wis ditutur mau kabeh, mulai takbir, doa iftitah ya. Terus selain itu juga ada minas sunani nyatanya gue saking beberapa sunnah kesunahan al masyhurati kang masyhur wis terkenal. Nahu ta'awud baca ta'awud sebelum basmalah. Ini ta'awud uli maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim sirron kelawan rahasia kelawan alon-alon baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu ta'awud itu juga sunnah tapi bacanya pelan, jangan dibanterin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu jangan. Yang bagus itu a'udzunya dipelanin, jangan dikerasin. Disunahkan membaca ta'awud itu fi kulli raqatin ing dalam saben-saben rakaat qoblal qiraati ing dalam sadurunge maca. Sebelum membaca Al-Fatihah dan setelah membaca doa al-iftitah itu dibaca. Tapi ini dijelaskan oleh ulama lain ya. Jadi kalau tadi kan ada doa iftitah, kemudian ada ta'awud ya. Ada ta'awud dan seterusnya itu termasuk sunnah-sunnah hayat. Tapi kalau sunnah doa iftitah itu ada waktunya. Waktunya itu setelah Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram sampai sebelum baca ta'awud untuk surat Fatihah. Jadi kalau misalnya kita kelupaan Allahu Akbar langsung baca Bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim maka sudah selesai doa iftitahnya. Maksudnya sudah tidak disunahkan lagi karena waktunya sudah tidak ada. Jadi waktu membaca doa iftitah itu sebelum baca ta'awud. Kalau baca ta'awud duluan atau syuruh fil Fatihah maka itu sudah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Itu atau
Ya itu apa? Doa iftitah itu maksudnya itu. Nah, kalau ta'awudz itu juga disunahkan ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah membaca doa iftitah juga. Kemudian setelah takbir sholat Id. Kalau sholat Id kan habis takbir langsung takbir yang berapa itu? Yang 7 dan 5 kan itu rakaat pertama 7, rakaat yang kedua 5. Setelah takbir itu yang 5 itu atau yang 7 baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. A'udzunya itu jangan keras-keras, yang sekira dengar oleh dirinya sendiri saja. Itu disunahkan ta'awudz setiap rakaat. Jadi harus diperhatikan. Jadi doa Fatihah itu disunahkan kalau sebelum kita belum memasuki atau belum membaca sesuatu yang berhubungan dengan Fatihah. Kalau sudah membaca Fatihah, yo jangan balik lagi. Oh, saya tadi nggak baca doa iftitah, kemudian Fatihahnya diberhentikan, mengulangi dari kabiro walhamdulillah itu. Jangan, itu sudah tidak sunat lagi, sudah habis waktunya. Jangan diulangi lagi. Karena waktunya sudah habis, tidak ada. Nih. Wa qauli amin juga disunahkan juga sunnah hayat mengucapkan amin akibal fatihati ing dalam sakwise ngiring-ngiringi Fatihah. Setelah baca Fatihah kita disunahkan baca amin. Jadi mengucapkan amin itu juga sunnah hayat. Wa qiraatil imami wal munfaridi wal ma'mum. Dan setelah baca amin juga disunahkan setelah imam membaca waladhdallin. Makmum atau imamnya kedua belah pihak disunahkan membaca amin. Atau orang yang sholatnya sendirian juga ketika waladhdallin disunahkan membaca amin. Wal makmum dan makmum juga disunahkan membaca amin alladzi lam yasma' qira'ata imamih, yang tidak mendengar bacaannya imam suratan maca ing surat. Nah, jadi imam yang disurati wa qiraati al-imam. Imam membaca surat. Nih, kalau amin sudah selesai tadi. Jadi amin itu bagi siapa saja, makmum oke, munfarid oke, terus imam juga oke, disunahkan semua, namanya sunnah hayat. Tapi kalau imam sunahkan membaca surat. Terus sholat yang sendirian, orang yang sholatnya sendirian juga disunahkan membaca surat. Terus makmum yang tidak mendengar bacaannya imam ini juga disunahkan membaca surat. Makanya suratan ing surat atau sebagiannya surat ba'dal fatihati, setelah membaca Fatihah fil ulaya ini ing dalam rong rakaat yang pertama. Jadi sunnah membaca surat yaitu rakaat pertama dan kedua. Bagi siapa? Bagi imam. Atau bagi orang yang sholatnya sendirian, atau bagi makmum yang tidak mendengar bacaannya imam, itu disunahkan membaca surat, yaitu surat apa saja atau sebagian surat boleh, sunnah namanya, sunnah hayat. Sunnah hayat setelah membaca Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Wa fir rakaati tsalisati, lan ing dalam rakaat yang nomor 3 war rabi'an keempat li ghairi man sabaqahul imam, bagi selain orang yang li ghairi man kedue sak liyane wong sabaqahu kang dingini ing imam ing man sapa al imamu imam bil ulaya ini lawan rakaat sing pertama loro. Jadi artinya kalau misalkan orang nih kita sholat zuhur ya, sholat zuhur kan berarti kita nggak dengar bacaannya imam kan. Imam sudah dapat 2 rakaat, rakaat pertama, kedua, kan imam ini baca nih, imam baca surat pertama dan kedua, rakaat kedua juga, makmum baru datang. Nah, makmum baru datang, kedudukannya si makmum ini kan, kedudukannya si makmum kan ketinggalan ini, maka makmum gimana? Apakah disunahkan baca surat? Iya disunahkan, tapi bukan rokaat itu. Makmum kan berarti ketika imam rokaat yang ketiga, makmum baru rokaat yang pertama kan. Imamnya sudah selesai, nggak disunahkan baca surat, karena disunahkan surat itu rokaat pertama dan kedua.
imam bagi imamnya. Berarti dia rakaat ketiga, keempat kan nggak baca surat. Makmum baru datang di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat misalnya. Datangnya itu. Maka ketika dia masih makmum, dia baru pertama Allahu Akbar, dia rakaat pertama, imam rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Maka bagaimana? Makmum jangan baca surat. Bacanya Fatihah saja. Baca suratnya kapan? Baca suratnya nanti setelah imam selesai, kan dia harus bangun meneruskan meneruskan sholatnya karena kurang 2 rakaat. Nah, ini rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat bagi makmum yang seperti ini disunahkan membaca surat. Jadi baca suratnya yang ketiga dan yang keempat. Ini maksudnya. Wa fir raqatis tsalitsah war rabi'ah li ghairi man sabaqahul imam bil ulayaini. Jadi kalau seperti itu ya itu. Tapi kalau misalnya makmumnya itu nggak ketinggalan, ya, makmumnya nggak ketinggalan sholat zuhur, kan dia nggak denger. Tadi kalau nggak denger bacanya imam kan karena itu sholat sirriyah. Imam baca surat tapi ya nggak keras soalnya sholat sirriyah, maka makmum juga ikut baca. Nah itu tadi wal makmum alladzi lam yasma' qiraatal imam. Tapi kalau dia itu makmumnya ketinggalan 2 rakaat, maka kapan dia baca surat disunahkan? Itu rakaat ketiga dan keempat. Tergantung dia ketinggalannya berapa. Nanti sepenting setelah imam selesai sholatnya salam, terus kemudian meneruskannya, dia kedudukannya pada rakaat yang berapa. Kalau dia rakaatnya baru pertama, kalau tadi seperti contoh tadi dia 4, sholat yang 4 rakaat, dia ketinggalan 2 rakaat, maka ketika dia sholatnya sama imam kan 2 rakaat, berarti jangan baca surat karena imamnya nggak baca surat. Terus kapan makmum baca suratnya? Kalau imam sudah salam, dia berdiri, berarti rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat dia baca suratnya. Itu sunnah, itu tata caranya. Begitu. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa seperti itu? Iya, tujuannya supaya bahwa orang itu sholat makmum itu tidak luput, tidak lepas, tidak sepi dari bacaan surah Al-Quran. Tidak sepi dari baca ayat suci Al-Quran. Nah kalau misalkan dia terlambat 2, tadi kemudian imam kan nggak baca, dia juga nggak baca rakaat yang kedua yang terakhir bagi imam, dia kan posisinya rakaat pertama, kedua. Kalau itu nggak baca, terus nanti setelah imam selesai, terus dia meneruskan 2 rakaat lagi nggak baca, berarti 4 rakaat nggak ada suratnya. Maka oleh ulama jangan begitu, tetap disunahkan. Dia ketika meneruskan untuk rakaat yang ketiga dan keempat disunahkan baca surat. Ini hukumnya sunnah hayat. Terus wal jahri, dan juga disunahkan sunnah hayat yaitu al jahru, maca banter, bacanya keras, bil qiraati, dengan pembacaan fi subhi, dalam sholat subuh, wal jum'ati sholat Jumat, wal idaini sholat id 2, khusufil qamar, gerhana rembulan, wal ulayaini minal maghrib wal isya. Ini disunahkan. Jadi kapan membaca keras itu? 2 rakaat pertama ketika sholat kayak sholat isya ini disebutkan. Mengeraskan bacaannya yaitu 2 rakaat sholat subuh, dua-duanya keras bacaannya. Sholat Jumat, imamnya juga baca keras. Sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha juga bacaannya dikeraskan. Terus sholat gerhana bulan juga bacaannya dikeraskan. Wal ulayaini minal maghrib wal isya, dan 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Rakaat pertama dan rakaat kedua itu juga disunahkan membacanya banter keras suaranya. Ini sunnah juga. Sunnah hayat. Wal isror, dan disunahkan termasuk sunnah hayat yaitu isror, memelankan suaranya. Ngelonakan suarane fima ada zalika, ing dalam rakaat ada kang liyane apa ma zalika ing mengkono kabeh salat subuh,
Jumat, Iden, khusuf, dan semua. Selain itu yang disebutkan, maka disunahkan isror, tidak mengeraskan suaranya, bacanya pelan-pelan, yang sekira didengar oleh dirinya sendiri. Ini juga sunnah. Karena di mazhab lain nggak seperti ini, harus pahami. Makanya ini sunnah. Kalau mazhab lain berat ini hal-hal seperti ini nih. Tapi kalau mazhab kita ya cukup itu kita tahu. Sholat jahriyah yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sholat maghrib 2 rakaat pertama, sholat isya 2 rakaat pertama, sholat subuh dua-duanya. Selain itu adalah sholat isror, berarti rakaat ketiga, sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat, sholat isya. Itu gak boleh keras, tidak sunnah maksudnya, bukan sunnah hayat. Kemudian sholat Jumat itu sholat keras, enggak sholatnya sholat jahriyah Jumat, sholat Id, kemudian gerhana rembulan. Kalau gerhana matahari, menurut mazhab kita sebenarnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat, tapi menurut Imam Romli ini bahwa kusuful syams itu bacaannya pelan, bukan bacaannya keras. Ini ada perbedaan pendapat ulama mazhab kita Syafi'i masalah sholat khusuf. Kalau khusuf matahari rembulan itu dibacanya sunnahnya keras. Tapi kalau kusufus syams, gerhana matahari, itu ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan disunahkan keras, ada yang mengatakan tidak keras suaranya, dipelankan saja. Ini ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu ini dijelaskan juga, yaitu pokoknya ada, tapi yang kemarin kita mau mengencangkan juga nggak apa-apa karena ini masalah kesunatan sunnah hayat. Wa qiraati ala alif lam mim tanzil itu baca surat itu, di subuhnya sholat Jumat. Bil ula yang dalam rakaat pertama min subil Jumat, ini sudah ada. Min subhil Jum'ati, ketika yang dalam sholat subuh yang pertama, di subuh Jumat itu sholatnya surat al-Jum'ah, ini alif lam mim tanzil itu sajdah. Ini juga disunahkan. Ini namanya sunnah hayat. Di surat alif lam mim tanzil itu surat sajadah ya, surat sajadah. Itu disunahkan juga membaca itu tadi surat as-sajadah. Karena nanti ada sujudnya itu biasanya, sujudnya. Tapi nanti ada perinciannya. Kalau misalkan tujuannya sujud atau bagaimana, itu ada perincian, ada apa batal apa enggak, itu seperti. Tapi di lingkungan kita ini kan jarang yang membaca itu. Baca itu pada lari semua, kenapa kepanjangan. Paling yang pendek-pendek itu aja, kadang-kadang sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Ngantuk-ngantuk. Tapi yang penting ya ini kan sunnah hayat. Kalau bisa baca itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai imam ya harus bijaksana, harus melihat makmumnya bagaimana. Kalau makmumnya itu kalau sholatnya dipanjangin nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau makmumnya bisa mau sholat aja untung-untungan, malah sholatnya dipanjangin, bacanya surat itu tadi. Waduh, ini bahaya, jangan sampai seperti itu. Karena imam itu harus tahu makmumnya mahsur, apa makmumnya ghair mahsur. Itu ada penjelasannya tentang hukum bagaimana imam itu. Nah ini sunnah hayat itu tadi. Wahal ata fisaniyati, dan rakaat kedua salat subuhnya membaca hal ata gitu itu. Membaca surat itu. Masya Allah. Tapi nggak kuarit ya, kita nggak lihat. Tapi itu sunnah hukumnya, sunnah. Kalau di Arab itu memang berlaku gitu. Hadromot, Tarim itu berlaku. Kalau subuhnya sholat Jumat ya bacanya. Karena itu sunnah. Wa taslima tsaniyati, dan baca salam yang kedua.
Salam yang kedua. Mana ini? Ya, betul. Yang kedua, apa? Kayak yang kemarin dijelaskan. Salam yang kedua. Kalau rukunnya itu kan salam yang pertama. Salamnya saja bukan menolehnya. Kalau menolehnya lain lagi. Taslimatus tsaniyah. Jadi assalamualaikum ini yang biasa kita lakukan itu hukumnya sunnah, termasuk sunnah hayat. Jadi itu sudah selesai tentang sunnah-sunnah hayat. Tapi perincian penjelasan dari taslimah atau salam yang kedua itu saya kemarin. Kalau itu masuk sunnah, maka kalau kita emang sudah kebelet apa pengen pengen kentut istilahnya menahan-nahan nggak kuat, maka kalau salam saja pertama terus kentut misalnya, nggak apa-apa. Tapi jangan setelah kentut salam yang kedua, ini nggak boleh, malah sholatnya jadi batal. Kalau mau kentut ya salam yang pertama saja, nggak usah salam yang kedua, karena salam yang kedua itu adalah sunnah. Dah, ini rukun sudah, sunnah abad sudah, sunnah hayat juga sudah. Maka kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan agar sholat kita ini nggak batal, alias sholat kita ini sah. Itu bagaimana? Kita juga harus mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Kata beliau, wa yubtilu lan batalaken as-sholata ing sholat opo asyratu asya'a 10 macam. 10 pira-pira perkara. Jadi ada 10 hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Awaluha utawi kawitane asyroh. Yang pertama dari 10 itu adalah al-hadas. Itu hadas. Hadasnya amdan kelawan jarak. Au sahwan utawa lali. Jadi hadas kentut atau apa yang penting keluar sesuatu dari dua jalan itulah yang kemarin dijelaskan hadas itu. Sengaja atau tidak disengaja itu batal sholatnya. Tawa uniku podo al-akbaru tawi hadas di wal ashuru dan hadas cilik. Baik itu hadas kecil yang mengharuskan wudhu atau hadas besar yang mengharuskan mandi. Kedua-duanya membatalkan sholat. Tapi kadang begini, setan itu kalau kita sholat, setan itu mengganggu kita. Perasaan kayak kentut keluar angin ini, tapi kita ragu. Gitu. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Kalau kita dalam sholat itu ragu apa keluar angin apa tidak, itu ya. Soalnya ada keraguan ini biasanya seperti itu, kadang terjadi karena setan yang ganggu. Kata Rasulullah, sholatnya diterusin, nggak batal itu. Sehingga kau mendengar ada suara atau ada bau gitu. Kalau ada suara atau ada bau baru berarti itu batal. Tapi kalau suka perasaan kadang itu hanya gangguan setan supaya kita itu menjadikan ragu dalam sholat. Jadi kalau saya tadi kayak kentut kayak enggak. Nah ini kalau misalnya itu enggak dengar suaranya juga tidak ada baunya, teruskan aja sholatnya karena itu gangguan setan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat. Maka kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Memang setan kadang-kadang begitu supaya kita ragu dalam sholatnya, akhirnya diganggu seperti itu kayak kentut, tapi nggak kentut soalnya nggak rasa. Hanya kayak bagaimana begitu. Nah ini setan. Sehingga kalau sampai kita dengar suaranya atau kita mencium baunya, maka baru itu namanya batal. Tapi kalau tidak, teruskan saja itu sholatnya nggak apa-apa. Itu gangguan dari setan. Nih. Kadang memang datang seperti itu. Wasani ya utawi nomor lurune asyarah wuku najasatin iku tumibane najis ghairi ma'fuwin kang ora dinampuni ora den sepuro apa anha najasah. Rotbatan iku padha uga najise najis teles au ya bisatan utawa najise najis kang garing. Tiba nang endi ala saubihi ngatasé pakaiane musolli au badanihi utawa badane musolli au nahwi utawa sebadane badan atau saub.
Batale nek pancen min ghairi izalatiya saking tanpa ngilangi najasa fil hali dalem sak nalika. Jadi juga membatalkan sholat kalau badan kita atau pakaian kita kejatuhan najis. Baik najis itu naik najis yang kering atau najis yang basah. Yang penting najis itu bukan ma'fu kayak kemarin yang dijelaskan ada najasah ma'fu anha. Nah, ini najis yang kejatuhan yang yang menempel ke badan kita atau badan kita itu najis yang bukan najis ghair ma'fu. Kalau najis ma'fu itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, ini najis yang tidak ma'fu. Kok mengenai badan kita, mengenai pakaian kita, ya, baik itu basah atau kering, dan kita tidak bisa menghilangkan langsung, nggak dihilangkan langsung, gitu loh. Dibiarin saja. Kan kadang misalnya ada kejatuhan, ininya najis, kemudian di gini atau kalau di gini kalau basah kan nempel nggak boleh, harus dikipatkan. Nah, misalnya terus jatuhnya najisnya jatuh, berarti kan hilang seketika. Enggak batal, tapi kalau dibiarin nggak langsung dibuang, itu sholatnya nggak sah, sholatnya batal. Amma idza uzilat, anapun yang dalam hari kalana dihilangaken apa najisah apa najasah fil halin dalam seketika sak nalika daan ghusila kaya dene yen to dibasuh apa ma perkara asobat kang ngenani apa najis ing ma asobat kang ngenani ing ma apa arut batu teles-teles min badanihi saking badane musolli fil halin dalam sak menika sak nalika au bi fadhi thawbi au binaqdi thawbi utawa kelawan ngipataken ngipataken baju kayak tadi ini begini. Nah, ini alladzi sawab waqa'at kang tumibu najasa alaihi ngatasi sawab alladzi waqa'at alaihi apa alyabisatu najis sing garing fil halin dalam sak ketika fa inna sholatahu mongko temen tetune salate wong iku latab tulu ora batal apa salate wong. Jadi kalau langsung dihilangkan atau dikipatkan begini, kalau memang najisnya itu kering, maka itu tidak batal. Atau najisnya itu basah, tapi kemudian dibasuh, dihilangkan. Nah, contohnya gampang, misalnya kita, ya kalau di masjid ya nggak bisa lah maksudnya. Maksudnya kita sholat di mana harus ada air misalnya, di pucukan ini kena najis yang basah. Kita bisa mencucinya. Nah, bisa menghilangkan dengan air, kayak begini misalnya. Dengan pergerakan yang sedikit loh ya. Dengan sedikit, misalnya ada airnya terus beginiin. Ada air yang mancur misalnya, atau dari keran itu, terus begini, langsung dihilangi, itu najis yang basah, dan najisnya bisa hilang dari hasil basuhan ini, maka sholatnya itu syaratnya harus seketika. Harus seketika itu. Ketika begitu kena najis langsung dibasuh itu, atau yang kering langsung dibeginikan biar jatuh, maka itu sholatnya sah. Tapi kalau tidak seperti itu, sholatnya batal. Amma idza ta'ammada, anapun yang dalam hari kalane sengaja sapa wong sing sholat isobatan najasat. Itu tadi kalau kita terkena, berarti kita nggak sengaja kan ada najis yang menempel ke kita atau jatuh ke kita gitu. Berarti kan kita nggak menyengaja najis. Tapi kalau kita sengaja menempelkan anggota badan kita atau pakaian kita ke najis, bagaimana? Fa inna sholatahu tabtulu. Maka teman setune sholate musolli ku tabtulu batal. Kita tahu bahwa di situ ada najis, malah kita nempelin. Atau sarung kita nempelin misalnya. Ke najis itu dengan sengaja, maka sholatnya langsung batal. Kalau persoalan tadi dihilangkan seketika atau tidak, itu adalah kalau najisnya kita nggak sengaja, tidak menyengaja menyentuh najis, tapi najis jatuh atau apalah kita tidak sengaja, maka caranya supaya sholatnya kita tidak batal, itu caranya harus dihilangkan. Tapi kalau kita sengaja sudah tahu bahwa di sebelah kaki itu ada najis, malah kita
menempelkan anggota badan kita atau sarung kita yang dibuat sholat kena najis, maka ini sholatnya batal. Terus ini yang membatalkan sholat sudah dua. Wakas wasalis ya ada dua, sudah dua yang disebutkan. Wasalis wataisi nomor 17 asyarah. Kasful auratiku buka aurat. Kebuka aurat birihin sebab penuh angin, tertiup angin au nahwi itu sepadane reh. Ditiup angin kebuka auratnya atau semisal angin lah apa pokoknya kebuka. Ilam yastur lamun ko ora nutupi sapa wong sing salat ing aurat fil hali dalam seketika. Jadi kebuka kena angin disebut kena angin kencang langsung auratnya ngebuka. Ini kalau nggak langsung ditutup lagi berarti batal sholatnya. Tapi kalau ditutup langsung tidak batal sholatnya. Amma idza sataroha, anapun yang dalam hari kalian nutupi sapa wong ing aurate setelah terbuka tadi fil hali dalam saat nalika fa inna sholatahu mongko temen salate musalliku la tabdulu ora batal. Kalau ditutup seketika maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau dibiarin aja ya batal karena dia termasuk orang yang membuka aurat. Kan syarat sahnya kan kemarin dijelaskan termasuk yaitu apa? Satrul aurah dengan tutup yang tidak bisa mengkisahkan atau menutupi daripada warna kulit ya, yang kemarin itu dijelaskan. Nah, ini kalau terbuka maka tidak sah sholatnya alias batal kecuali langsung ditutup. Walau kasyafa lamun buka sapa al musolli wong sing salat auratahu ing aurate musolli. Kalau tadi kan tertiup angin tuh. Tertiup angin atau semisalnya berarti kan tidak sengaja. Nah, sekarang kalau sengaja bagaimana? Amdan kelawan jarak batolat mongko batal apa salate musolli. Walau sataro senajan nutupi sa musolli ing aurat fil hali dalam seketika. Tapi kalau misalnya dia sengaja membuka auratnya, dibuka auratnya dengan sengaja, kemudian langsung ditutup lagi, tetap batal. Itu karena dia sengaja untuk membuka aurat. Tapi kalau karena tertiup angin atau apalah tidak sengaja, kemudian langsung ditutup, sholatnya nggak batal. Tapi kalau dia sengaja membuka auratnya, maka batal. Ya, bisa. Walaupun ditutupin lagi, itu tetap batal sholatnya. Ini yang ketiga. Warabi'uha utawi sing nomor 4 asyara al kalam itu omongan berkata. Al-am tukang jarak. Jadi berbicara dengan jarak sengaja. Min ghairil Qur'ani berbicara kalam saking sakliane Al-Qur'an. Wa dzikri lan dzikir wa du'a lan doa. Alama ayati ngatasé penjelasan yang bakal teko apa walau biharfaini walaupun dengan dua huruf. Au harfin atau huruf wahid siji mufhimin kang bisa mahamaken. Kaki kaya lafat ki. Minal wiqayah dari masdar wiqayah dari waqaya ki wiqayatan itu si maf'ul apa? Amrnya fi'il amrnya itu ki. Nah. Atau wa'a ya'i gitu. Wa'yan atau wi'ayah terus nanti fi'il amarnya ai. Nah, itu juga satu huruf kan, tapi itu memahamkan karena artinya ti, artinya itu jagalah. Kalimat perintah yang asalnya iuqi itu. Kemudian ada iqlal apa kulibat wa kutibat dan itu di bab iqlal dalam bab sorof itu, maka jadilah huruf satu ti, tapi artinya jagalah. Kalimat perintah hanya satu huruf tapi bermakna. Mufhimin kaki minal wiqayah. Satu batal. Au maddatin atau mad ba'da harfin berarti dihitung dua. Ba misalnya. Ba satu. Tapi kalau pakai mad ba berarti kan dua dihitung dua. Itu juga membatalkan sholat. Wa dakhala fi kalamil musannaf mlebu dalam kalamil musannaf apa malau ukriha lamun kok masalah kok lamun dipaksa. Sapa wong sing sholat alal kalami. Ini tadi kan kalam ngomong dari dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan ada orang dipaksa untuk ngomong, gimana ini? Malau ukriha,
masalah lamun dipaksa sapa musolli al kalami ngatasi ngomong au aja bau utawa jawab sapa musolli ahada walidahi ing salah sijine wong tua lorone musolli wa kharaj Jadi ini semuanya yang disebutkan oleh musonef. Jadi kalau misalnya orang itu dipaksa untuk ngomong, maka gimana? Batal. Dipaksa, ayo kamu harus. Ya, maka kalau dia ngomong, sholatnya batal. Atau dipanggil sama orang tuanya. Nah, misalnya Abdullah, dia dalam sholat. Terus jawabnya labbaik. Naam. Maka dia menjawab seperti itu juga batal sholatnya. Tuh. Karena itu termasuk bagian daripada kalam. Berarti dia ngomong sama orang gitu loh maksudnya. Ngomong sama orang. Tapi kalau yang berzikir, Quran dan lain-lain seperti itu tidak apa-apa. Jadi kalam yang dimaksud itu adalah kalamul insan. Khitab kepada orang. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika ada teman kita yang bersin kemudian kita menjawab yarhamukallah, itu juga batal. Kenapa? Karena kita sama dengan kafka kamu. Tuh, berarti kita ngomongi orang. Karena kita tidak boleh dalam sholat itu berkata apa-apa kecuali munajat kepada Allah dengan membaca Quran atau zikiran atau apa doa-doa yang disunahkan dalam sholat. Kalau ngomong sama orang lain, ini berarti sholatnya batal. Fungsi dari sholatnya seolah-olah dia tidak dalam keadaan sholat, maka batal sholat. Wa kharaja lan kejaba bi qaulihi kelawan dawe musonef al-amad. Berkata secara sengaja, nggak ada namanya nggak ada tujuan apa, pokoknya sengaja berbicara. Kan tadi disebutkan al-kalam al-amad, sengaja berbicara. Nah sekarang man sabako wa kharaja sapa man wong sabako kang lanjur apa lisanuhu lisane man ilal kalam maring kalam. Maka kalau misalkan ada orang ngomong tapi nggak sengaja, itu namanya sabkulisan, mencotot sendiri istilahnya, keluar dengan sendirinya tanpa ada sengaja, maka sholatnya nggak apa-apa, nggak batal. Jadi membatalkannya kalam tadi kalau memang sengaja, tapi kalau nggak sengaja nih ketelanjur nih, tahu-tahu muncul aja omongan ini, maka tidak batal. Ini maksudnya wa kharaja bi qaulil amad man sabaqa lisanuhu ilal kalam. Wa fi ma'nahu lan iku tetep ing dalem maknane man hukumnya sama seperti orang yang ketelanjur itu lisannya tidak sengaja berbicara. Man utawi wong takalam makan ngomong sapa man nasian hale lali. Nah, kalau lupa ngomong waduh lupa. Lah ngomong lupa kalau dalam sholat maka juga tidak apa-apa, boleh. Artinya bukan boleh, sholatnya tidak batal. Jadi kalau ngomong tadi kan harus sengaja, kalau sengaja batal. Nah kalau tidak sengaja ada kalanya lisannya ngomong sendiri tanpa disengaja atau berbicara tapi lupa. Ini juga tidak membatalkan sholat. Nasian annahu fis shalah nasian lali ya kelalen annahu ing teman setuhune man iku fi sholati ing dalam salat au jahilan atau tidak tahu tahrima matakallama ing harame perkara-perkara takallama kang ngomong sapa man bi kelawan ma. Atau dia kan tadi lupa nggak apa-apa, nggak batal. Atau dia tidak tahu kalau ketika dalam sholat itu nggak boleh ngomong dan dia ternyata tidak tahu, tidak tahu. Maka bagaimana? Juga tidak batal. Seperti bagaimana contohnya? Ka'an nasya'ah. Ini hukum yang tidak tahu. Tapi ini tadi yang tidak membatalkan, yaitu orang yang sabkul lisan, atau orang yang lupa, atau orang yang tidak tahu keharaman atau larangan berbicara, ngomong di dalam sholat, ini kalau kalamnya sedikit, omongannya sedikit, bukan berkalimat-kalimat atau berapa menit, enggak, omongannya sedikit.
Dan untuk mengukur sedikitnya gimana? Mazhab kita itu menurut uruf. Menurut uruf. Menurut apa? Biasanya kalam sedikit itu seberapa? Itu diukur dengan urufnya. Kebiasaannya sedikit, oh kalau kalamnya sampai ke sana kemari ya bukan sedikit lagi, tapi banyak. Jadi kalam sedikit itu menurut keadaan atau kondisi di situ. Kira-kira dikatakan sedikit apa? Banyak. Itu namanya uruf. Kalau sedikit nggak apa-apa. Walaupun keluar dari mulutnya itu dengan syarat dia tidak sengaja, yaitu lupa atau tidak tahu bahwa dalam sholat itu tidak boleh ngomong, atau itu tadi sabkul lisan, maka tidak batal. Ini kalau memang yang keluar omongannya cuma sedikit. Nah, tadi dijelaskan orang yang tidak tahu keharaman ngomong atau kalam di dalam sholat. Yang dimaksud gimana? Ini ada ketentuan ya, bukan berarti orang yang tidak tahu semuanya sama hukumnya, enggak. Karena orang yang tidak tahu itu macam-macam. Maka oleh ulama dijelaskan, orang yang tidak tahu keharaman atau larangan berbicara ketika dalam sholat, dicontohkan ke an-nasya'a, kaya dene wong sing urip, ya wis urip, bibadiatin ono sing desa, ono apa pedalaman, baidatin daerah pedalaman sana, baidatin yang jauh, aduh anil ulama saking ulama. Nah ini, ada orang di tengah hutan sana, jauh sekali dari ulama. Sehingga dia nggak bisa belajar. Maka ini kalau tidak tahu, nah ini nggak apa-apa. Makfu. Kalau ngomong, karena dia tidak tahu. Ketidaktahuannya karena dia jauh dari ulama. Maka tidak apa-apa, sholatnya nggak batal. Au koru bau to parak. Orang ini dekat. Opo aduhu melebune atau mongsone wong iku pilih islami, baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam kan mesti banyak yang tidak tahu bagaimana sholat ininya. Nah, oke. Terus ketika sholat kemudian ngomong ya, kalam yang sedikit karena dia baru masuk Islam, maka itu tidak apa-apa, sholatnya nggak batal. Fa inna kullan mongko temu sedune saben suwiji minhum saking man nasya bibadiyah kabeh mau nasian, terus apa semuanya iku yu'dzaru dan sepuro opo ya sudah jelasannya opo siril kalam yang dalam sidee omongan kalam fala tabtulu mongko ora batal opo sholatuhu sholate kul bihi kelawan kalam bi khilafil katsiri kelawan bedani ucapan yang banyak, omongan sing akeh urfan lah tadi yang saya jelaskan urfan ing dalam urufi. Kalau urufnya kemudian di mazhab kita ini biar mudah. Kalau tadi kan ukurannya ya menurut uruf itu di sekitar situ bro. Ini ada ulama yang menjelaskan. Jadi kalam yang kasir itu adalah kalam yang lebih dari 6 kalimat. Ini ingat-ingat. Kalau 6 kalimat lebih dari 6 kalimat, maka ini banyak. Nah, kalau banyak meskipun lupa, meskipun apa, maka batal. Tapi kalau 6 ke bawah berarti sedikit. Nah, ini 6 ke bawah itu berarti sedikit. Nah, kalau sedikit, dia ngomongnya itu apakah lupa, apakah karena tidak tahunya alasannya gitu tadi, atau karena sabkul lisan, maka kalau keluar dari mulutnya itu 6 ke bawah kalimat, maka sholatnya tidak batal. Melebihi 6, itu batal sholatnya. Meskipun lupa atau bagaimana tadi yang disebutkan, tetap batal sholatnya. Karena apa? Ucapannya atau kalamnya, omongannya itu banyak. Jadi yang menjadi ukuran banyak sedikitnya itu oleh ulama ditegesin bahwa itu adalah 6 kalimat. Kalau kalimat 6 sampai ke bawah berarti sedikit. Tapi kalau lebih dari 6 berarti banyak. Walau takallama. Lan lamun ngucap, ngomong guneman sapa musolli. Binazmil Qur'ani kelawan runtutane Qur'an. Jadi ada orang ngomong
Tapi ngomongnya itu pakai tertibnya Quran. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak ya khudil kitab. Ada orang dia sholat nih, temennya yang nggak sholat, itu namanya Yahya. Kebetulan dia butuh kitab atau butuh Quran atau apa untuk dibaca ketika sholat. Terus bilang, ya Yahya khudil kitab. Misalkan ini. Nih perumpamaan. Hukumnya bagaimana kalau ya Yahya khudil kitab bikuwah? Jadi dia berbicara tapi dengan menggunakan kalimat Arab. Pertama apa? Kalimat Al-Quran. Runtutnya Al-Quran. Ya Yahya khudil kitab bikuwah. Maka menurut ulama ini la tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Boleh. Tapi dengan syarat ingkoso dalam ingkonejo sopo musolli al kiroata ing kiroah fakot. Kalau tujuannya meskipun tadi kondisinya ada Yahya, dan dia butuh kitab, kemudian ya Yahya khudil kitab. Wahai Yahya, ambillah kitab gitu. Ambillah kitab, ambillah Al-Qur'an. Kondisinya seperti itu, tapi dia mengucapkan ya Yahya khudil kitab. Itu kan ayat. Dia tidak bertujuan yang lain kecuali tujuannya adalah membaca ayat Al-Qur'an saja. Maka sholatnya enggak batal. Lam tabtul sholatuhu. Kalau memang itu tujuannya membaca Al-Qur'an saja. Atau kalau dia tujuannya wal awil Qur'an, atau tujuan membaca Al-Qur'an wa tafhimalan mafhamakan yang tadi namanya Yahya. Ini double jadinya. Jadi ada berapa? Surah yang pertama dia tujuan Quran saja, nggak ada niatan lagi, sholatnya nggak batal. Yang kedua, dia tujuannya membaca Al-Quran juga sekaligus memahamkan Yahya, yang namanya Yahya, maka juga nggak batal. Dua ini nggak batal. Aulam yaksid, atau tidak nejo, tidak ada tujuan. Nah, wa ingko sodat tafhim, ini belum sebelumnya. Wa ingko sodat tafhim, yang ketiga, kalau dia tujuannya untuk memahamkan Yahya saja. Ya Yahya khudil kitaba bikuwah misalnya, itu kan ayatnya. Tapi dia tujuannya untuk memahamkan Yahya saja, nggak ada tujuan untuk membaca Al-Qur'an. Maka gimana? Yang ketiga. Atau dia tidak tujuan apa-apa, tapi yang penting ngomong ya Yahya khudil kitaba. Nggak ada hubungannya dengan tepat waktu baca surat atau apa, yang penting bertepatan dengan ini ketika dalam sholat mengucapkan ya Yahya khudil kitab. Nggak ada tujuan apa-apa. Nggak tujuan untuk memahamkan Yahya. Juga tidak ada tujuan membaca Al-Quran sama sekali. Pokoknya ngomong seperti itu, nggak tujuan apa-apa. Maka dua masalah ini gimana? Batolat sholatuhu, maka batal sholatnya dia. Karena Quran itu, kenapa kalau nggak tujuan? Ya karena Quran itu diarani Quran kalau memang kita bertujuan untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak ada tujuan membaca Quran, ya kalimat biasa istilahnya. Ya khudil kitab. Itu kan kalimat kita bisa utarakan. Itu maksudnya. Jadi kalau ya kita tujuan Al-Quran, maka itu termasuk Al-Quran. Kalau nggak ada tujuan Al-Quran, berarti bukan Quran. Maka bisa membatalkan sholat. Wala tabtululan ora batal apa sholatu sholat bizikir lan zikir. Kalau kita zikiran la ilaha illallah atau apalah yang bersama zikir. Misalnya wa doa lan doa misalnya. Itu juga nggak apa-apa. Nggak batal sholatnya. Illa an yukhotiba kejaba yen topi ngomongi sapa musolli bihi kelawan zikir atau doa ghairallahi saliyane Allah wa rasulahu lan sakliyane ghairallahi wa rasulihi, dan yang tidak tujuannya bukan mukhatabe ngomongi bukan Allah atau rasulihi. Kakoli contohnya seperti musolli ngomong li atisin ya rahamukallah. Nah, kalau kita baca wirid, baca doa atau baca zikiran itu enggak batal. Kecuali dalam zikiran itu atau doa itu kita tidak ada tujuan ke Allah, tidak ada khitab kepada Allah, tidak ada khitab kepada Nabi, maka ini batal. Contohnya ada orang bersin, kemudian kita menjawab yarhamu
Allah. Ka itu kan kepada kamu. Kamunya bukan siapa? Bukan Allah. Engkaunya bukan Allah, juga bukan Rasulullah, tapi teman kamu. Nah, maka ini sholatnya bisa batal. Sholatnya bisa batal. Oh, udah kelebihan banyak waktu itu ya. Sudah, ini masih wal amalu katsir, insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali hal-hal yang membatalkan sholat sampai wal amalu al